Pembunuh cahaya. Part 22. Aku ingin kau merasakan apa itu penderitaan, bagaimana rasanya kau terus-menerus ditolak dan disakiti oleh orang yang kau cintai. Aku ingin kau merasakannya. Dalam kemarahannya, Leo mengguncang-guncang lengan Saira dengan keras, membuat kepalanya pusing. Pusing itu makin menjadi ketika perutnya bergolak dan membuatnya mual luar biasa. Saira tidak bisa menahan muntahnya. Dia mendorong Leo sekuat tenaga, lalu berlari ke arah wastafel yang berada di kamar mandi yang berhubungan dengan ruang makan itu. Dengan dorongan sepenuhnya dari mulutnya, dia muntah-muntah hebat, memuntahkan seluruh isi sarapannya. Ketika dia selesai, dengan terengah-engah dia menyalakan kerannya, dan membasuh mukanya. Didongakkannya kepalanya, dan dari cermin di hadapannya, dia melihat Leo berdiri di belakangnya dengan wajah pucat pasi. Mata mereka bertatapan dan ingatan mereka langsung berpadu ke malam itu, malam di mana Leo memperkosa Saira dengan kejam, tanpa pengaman apapun. Tanggalnya pas, semuanya tepat. Saira mulai gemetaran, menatap Leo dengan meringis perih. Akhirnya kata-kata itu keluar dari bibir Leo, dia menatap Saira dengan sama soknya, suaranya tampak tercekat ketika dia berkata, "Kau hamil ya?" Mereka berdua bertatapan dengan cemas dan wajah pucat. Saira sendiri begitu cemas, suaminya memperlakukannya dengan buruk dan sekarang dia hamil. Hamil bukan dari buah cinta perkawinannya tetapi dari pemaksaan yang dilakukan suaminya kepadanya. Akan seperti apakah Leo memperlakukan anaknya nanti? Sementara dia memperlakukan Saira seperti ini? Bagaimanakah anak ini akan tumbuh dan besar? Akankah Leo memperlakukannya dengan buruk? Tiba-tiba insting ingin melindungi anaknya tumbuh dari benak Saira. Dia langsung merangkulkan lengannya dan memeluk perutnya dengan waspada. Kalau Leo ingin menyakiti anak dan bayinya, berarti dia harus berjuang. Kemarin Saira pasrah dan menyerah karena dia merasa dirinya sebatang kara. Sekarang dia mempunyai seorang bayi yang tumbuh di dalam rahimnya, dan dia harus berjuang melindungi anaknya. Kau harus ke dokter. Leo memandangi Saira yang memeluk perutnya sambil mengernyit, "Kita ke dokter sekarang." "Aku bisa pergi sendiri." Saira tiba-tiba ingin menjauhkan Leo sejauh mungkin dari calon anaknya. Dia tidak percaya kepada Leo. "Sekarang, Saira." Leo menggeram merenggut lengan Saira dengan kasar. Ketika melihat Saira mengernyit, dia langsung melepaskan pegangannya tampak bingung harus berbuat apa. "Pokoknya ikut aku." Saira memegangi lengannya yang sakit, sekilas melihat kebingungan yang muncul dari tatapan mata Leo dan menarik kesimpulan. Leo tampak sama bingungnya dengannya. Lelaki itu sepertinya tidak mengira keadaan akan seperti ini. Kemudian dia menghela napas panjang dan memutuskan untuk mengikuti kemauan Leo. Lagi pula dia ingin memastikan keadaannya di dokter. Dengan langkah ragu, dia mengikuti Leo memasuki mobil hitamnya yang besar itu, dan duduk di kursi penumpang di sebelahnya. Sepanjang perjalanan mereka tidak bercakap-cakap, hanya diam dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kantong kehamilannya sudah kelihatan, dan hasil tes labnya positif, usia kandungannya sudah 6 minggu. Dokter perempuan itu tersenyum, "Selamat Nyonya." Saira membalas senyuman dokter yang ramah itu dengan gugup, sementara Leo sendiri tampak pucat pasi menerima kepastian kabar itu. Ini pasti bukan yang diharapkan lelaki itu. Saira menatap ekspresi sok Leo dan menghela napas panjang. Tetapi dia benar-benar hamil. Dengan lembut dielusnya perutnya, penuh kasih sayang. Dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi ibu. Tetapi yang pasti dia akan menjaga anak ini sepenuh hatinya. Matanya bersinar penuh sayang, karena kehadiran anak ini, dia tidak sebatang kara lagi.
Saira mengangkat kepalanya, dan matanya bertatapan dengan Leo yang sedang mengamati perutnya. Lelaki itu lalu menatap mata Saira dan mengalihkan pandangannya. Ekspresinya tidak terbaca. Setelah mengantarkan Saira pulang, Leo langsung pergi lagi, setengah mengebut dia menuju rumahnya yang ada di pinggiran kota. Menuju Leana. Rumah besar bercat putih itu tampak lengang. Ketika Leo memarkir mobilnya di halaman, dia merenung dan menyadari bahwa selalu ada nuansa sedih di dalam rumah ini. Suasana sedih yang menggayuti hatinya. Dia melangkah menaiki tangga menuju kamar Leana. Rumah tampak sepi karena masih siang hari. Mungkin Leana sedang tidur siang dan para pelayan sedang sibuk menyiapkan hidangannya di dapur. Dengan hati-hati, dibukanya kamar adik kembarnya itu, dilihatnya Leana sedang tidur pulas. Tetapi rupanya Leana menyadari kedatangannya, matanya terbuka. Meskipun hampa dan kosong, tetapi menunjukkan kalau dia sudah bangun. "Hai sayang." Leo memang selalu memanggil Leana dengan panggilan sayang, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada adiknya. "Apa kabarmu?" Leana yang masih berbaring menjulurkan tangannya ke arah suara Leo dan tersenyum, kangen. Leo duduk di pinggir ranjang dan menggenggam tangan adiknya. Kadangkala ketika kondisi Leana sedang baik, dia bisa diajak komunikasi dengan lancar, meskipun hanya sepatah-sepatah kata. "Aku juga merindukanmu." Hati Leo terasa perih melihat kondisi Leana yang terbaring tak berdaya. Seketika pikirannya melayang ke arah Saira yang sedang mengandung anaknya. Akankah dia jadi seperti ayahnya? Mengkhianati Leana karena Saira? Jantung Leo serasa direnggut dan napasnya terasa sesak. "Maafkan aku." Suaranya berubah serak. "Maafkan aku Leana." Suara Leo tercekat, menatap Leana yang masih memasang ekspresi kosong. "Maafkan aku Leana. Aku jahat sama seperti ayah. Aku mengkhianatimu karena telah kalah dengan perasaanku sendiri. Maafkan aku." Suara Leo yang penuh kesedihan dan keputusasaan menggema di kamar yang sepi itu, dan tidak ada jawaban dari Leana. Bahkan Leo tidak tahu apakah Leana mengerti kata-katanya atau tidak.